Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya Sukma Adigalo Amawidiyati ingin mengajak adik-adik mahasiswa semua untuk mengenal software baru, software pengolah statistik yang bernama JASP. Oke, atau kalau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan bisa kita isi dengan JASP. Oke. JASP ini dibuat oleh University of Amsterdam di Belanda. Oke, dan merupakan salah satu program statistik yang sudah ditulis dengan bahasa pemrograman R atau R. Oke, ini adalah website di mana kita bisa mempelajari JASP. Jadi ini website resmi. Mengapa saya perkenalkan JASP kepada adik-adik? Karena yang pertama, software ini itu adalah open source. Jadi adik-adik bisa mendownloadnya kapanpun melalui software japs-stats.org, lalu klik download JASP. Nah, di sini adik-adik bisa mendownload yang menggunakan Windows, silahkan pilih dengan Windows, yang menggunakan Mac juga sudah disediakan, atau Linux. Oke, yang pertama ini adalah open source, jadi tidak ada batas lisensi ya, semuanya orang bisa mengakses. Yang kedua, fitur-fitur di JASP ini sangat mudah untuk digunakan, tampilannya sangat ramah, ya, user interface-nya sangat ramah, tidak rumit, tidak sulit seperti program statistik lainnya. Dan yang berikutnya adalah walaupun dia ditulis dalam bahasa R, dia tidak membutuhkan coding serumit R. Jadi JASP ini bisa kita pakai tanpa menggunakan coding, maupun jika yang menginginkan coding itu juga bisa dilakukan begitu. Dan fitur-fiturnya juga sudah termasuk lengkap di sini. Oke, JASP ini akan selalu melakukan pembaharuan setiap 3 bulan sekali. Jadi fitur-fiturnya selalu bisa di-upgrade. Bagi adik-adik yang memang tertarik untuk mempelajari JASP, ya silahkan di-upgrade secara manual saja kalau menginginkan fitur-fitur yang baru. Oke, itu sekilas perkenalan tentang websitenya JASP. Adik-adik bisa ini ya, mendownloadnya di sini, atau di sini juga ada pilihan adik-adik bisa merunning JASP itu tanpa mendownloadnya. Jadi bisa menggunakannya secara online, tapi di sini ada prosedur khusus yang harus dilakukan, yaitu Anda harus punya akun gitu, dan beberapa step yang nanti kita akan bahas deh di pertemuan yang lain begitu ya. Oke, sekarang kita akan melihat file yang sudah di-download di sini. Saya mendownload versi yang terbaru, JASP 12. Oke, tampilannya seperti ini. Ya, adik-adik sudah bisa melihat. Di sini nanti ada fitur-fitur untuk membuka file yang akan kita analisis. Lalu ada juga fitur-fitur standar seperti analisis deskriptif, t-test, ANOVA, atau beda ya. Di sini nanti ada t-test dan ANOVA, regresi, frekuensi, analisis faktor juga sudah tersedia. Dan kalau kita klik tanda panah di sini, itu juga ada berbagai macam fitur yang bisa kita munculkan atau tampilkan di sini. Jadi ini untuk meta analisis, atau sudah ada machine learning, ada SEM dan lain sebagainya, itu bisa kita tambahkan dengan mencentang. Misalnya kita mau tambahkan SEM, oke, dia otomatis muncul. Oke, atau meta analisis, ya, dia langsung muncul. Oke, ini untuk mengembalikan. Untuk ngedrop dari fitur yang di sini, kita bisa menguncheck. Nah, dia langsung otomatis hilang. Oke, begitu ya. Ini adalah analisis standar yang disediakan oleh program statistik JASP, dan ini juga program-program ini juga ada di program statistik lainnya seperti SPSS yang sering adik-adik gunakan selama ini. Oke. Ya, di sini ada slogan dari JASP, a fresh way to do statistics, free, friendly, and flexible. Oke, jadi dia memang bebas ya,
open source, friendly, user interface-nya sangat mudah gitu ya. Juga fleksibel, dia bisa melakukan analisis statistik yang berupa frekuensi ya, based on frekuensi yang sering kita gunakan selama ini, atau analisis statistik Bayesian. Oke. Untuk mengolah data di JAWS, kita harus mempersiapkan file kita terlebih dahulu. Oke. JAWS ini menerima berbagai file. Dia bisa menerima dari file yang sudah kita save di SPSS atau yang kita save di Excel dalam bentuk format .csv. Oke. Kalau saya sarankan adik-adik saya sarankan untuk memilih menyimpannya di Excel ya, karena semua program komputer pasti akan support dengan Excel, tapi bentuknya bukan .xls. Anda pilih delimited atau .csv. Mari kita lihat langkah-langkahnya. Jadi ini misalkan saya memiliki tabulasi data, kayak ini. Kita akan coba save, karena ini masih dalam bentuk tabulasi dalam bentuk XLS, ini tidak bisa kita import. Jadi kita akan coba save as data ini. Ini adalah data, saya menyingkatnya FP. FP ini adalah data tentang financial problem dalam penggunaan mobile phone yang problematis, gitu ya. Di sini kita bisa pilih, ada di sini CSV, delimited. Kita pilih. Lalu kita save. Kita klik yes. Kita tutup. Lalu kita akan coba akses. Open. Kalau adik-adik pernah membuka file sebelumnya, ini akan muncul di sini ya. Tapi kalau baru awal, kita bisa cari di browse. Ini sudah direktorinya sudah langsung ke file saya ya. Tadi saya save di sini fp.csv, kita pilih. JAWS ini bisa membuka file JAWS, CSV, TXT dan sebagainya. Di sini adik-adik bisa melihat. Kita klik. Ya. Ini adalah tampilan data yang sudah kita ubah dalam bentuk CSV. Jadi sama dengan tampilan Excel-nya. Cuma ini sudah terimport di sini. Untuk menggeser ke kanan dan ke kiri, adik-adik tinggal kursornya diarahkan, begitu ya. Diarahkan kursor berbentuk tangan ini, diklik kiri, tahan, lalu geser ke kanan dan ke kiri. Sangat mudah, sangat sederhana. Nah, kesempatan pada video kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana cara melakukan estimasi reliabilitas dan analisis item menggunakan JAWS. Jadi di sini tadi file fitur-fitur yang blur karena sudah ada data, dia menjadi bisa diakses semuanya. Kita pilih deskriptif. Karena kita melakukan estimasi reliabilitas, kita pilih reliability analysis. Kita masukkan I3 sampai ya, ini karena acak ya, saya acak. Untuk datanya kita pindah ke kanan. Otomatis langsung muncul hasilnya di sebelah kanan ya. Tapi kali ini saya akan mencoba mencontohkan bahwa estimasi reliabilitas atau pembuktian reliabilitas itu tidak hanya menggunakan Cronbach. Disinilah keunggulan dari JAWS. Dia menyediakan 3 estimasi reliabilitas, yaitu McDonald, Cronbach, dan Goodman. Ada 3 ya. Langsung otomatis ketika kita klik, ini akan keluar di sebelah kanan hasilnya. Tidak seperti SPSS yang akan keluar di Windows tersendiri. Windownya, jendelanya muncul dan harus di save dalam format yang lain lagi dengan datanya. Kalau JAWS ini sangat-sangat simple dan dia berada di jendela yang sama ya. Ketika kita upgrade data, kita akan langsung melihat perubahan hasilnya di sebelah kanan. Kali ini saya hanya memberikan contoh McDonald dan Cronbach, yang Goodman Lambda tidak usah ya. Lalu klik item rest correlation, McDonald's if item drop, Cronbach if item drop.
Oke, di skala ini saya membuat 10 item dan hanya ada satu item unfavorable. Oke, jadi untuk item unfavorable ini kita klik item nomor 5. Ya, maka akan langsung terupgrade di sini. Yang awalnya minus menjadi 0,8. Ini adalah kelebihan JAWS. Ketika kita menggunakan program SPSS, kita akan langsung melakukan scoring terbalik ketika input data atau tabulasi data di program Excel atau SPSS. Tetapi JAWS itu tidak. JAWS langsung kita akan langsung masukkan gitu ya. Jadi kalau memang itu skala favorable atau unfavorable, kita akan scoring sama semua. Dari kalau ini skalanya bergerak dari 0 sampai 4 ya. Bergerak dari 0 sampai 4, lalu kita akan masukkan semuanya sama. Kita hanya tandai item-item yang di scoring terbalik. Jadi item nomor berapa? Kalau tadi item nomor 5 yang hanya unfavorable. Jadi saya otomatis akan cek di sini reverse scale item. Jadi kita tidak perlu dari awal melakukan scoring terbalik. Ini sudah difasilitasi oleh software. Oke, jadi meminimalisir human error. Jadi ya, karena kalau kita melakukan tabulasi data misalnya 300 data, kita langsung scoring terbalik, itu human errornya akan tinggi. Ya, jadi semuanya kita pukul rata kalau di JAWS. Kita masukkan 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 atau 0 1 2 3 4 gitu ya. 0 1 2 3 4, semuanya ini sama, 0 1 2 3 4. Kita nggak perlu pusing memikirkan datanya ini harus kita scoring terbalik atau tidak. Tinggal kita hanya memikirkan item-item mana yang unfavorable. Oke, ini untuk memunculkan ya fiturnya kanan dan kiri. Ini ada tanda panah. Oke, berarti kita bisa memperbesar hasilnya. Ini untuk melihat klik analisisnya. Ini untuk melihat datanya, kita kembalikan. Jadi ada tanda panah kecil di sini, kita bisa klik di sana. Oke, ini adalah hasil dari estimasi reliabilitas yang sudah kita lakukan. Jadi cuma beberapa langkah, tidak serumit di SPSS. Di sini kita akan sudah mendapatkan reliability, koefisien reliability dari McDonald dan Alpha Cronbach yang biasanya sering kita pakai ya. Oke, 0,8 lebih tinggi ya dibandingkan dengan Alpha Cronbach. Lalu di sini ada item rest correlation. Nah, item rest correlation ini adalah koefisien daya beda. Jadi sama dengan item corrected item total correlation ketika kita melakukan estimasi reliabilitas dengan menggunakan SPSS. Oke, untuk analisis data kita akan mengambil koefisien daya beda item yang minimal 0,3 ke atas ya. Itu menurut buku Prof. Asmar tahun 2015. Jadi item-item yang di bawah 0,3 di item rest correlation ini harus kita drop, yaitu item nomor 8 karena dia 0,274, item 14 karena dia 0,210, dan item nomor 24. Oke. Apakah berhenti langsung di sini karena 0,79 atau 0,289 ya? Item-item ini harusnya dieliminasi karena kita melakukan analisis dan seleksi item. Ini adalah item-item yang kurang memiliki daya beda yang baik. Oke, jadi dari 10 item yang saya buat itu kita akan eliminasi menjadi 7 saja karena ada 3 item yang tidak memenuhi syarat dari koefisien daya bedanya. Nah, ini apa? Ini adalah tabel di mana ketika kita ngedrop item I8 0,274, maka reliabilitasnya omega akan naik menjadi 0,831 dari 0,829. Artinya seperti itu. Jadi ini adalah reliabilitas jika item itu di drop. Oke, misalnya ini item nomor I8 kita drop, maka McDonald-nya omeganya menjadi 0,831 dan alfanya akan naik menjadi 0,804. Oke, kita bisa buktikan di sini. Item 8 kita keluarkan. Oke,
Oke, tadi kan 0,831, lalu alfa krombah dari 0,79 naik menjadi 0,804. Oke, kita drop lagi item nomor 14 dan item nomor 14 dan item nomor 24. Oke, cara dropnya juga cukup mudah, tinggal kita kembalikan ke kolom sebelah kiri ya. Nah, ini kita lihat cek lagi di item cross correlation-nya sudah minimal 0,3 ya, sudah tinggi semua. Jadi ini adalah 7 item yang memiliki koefisien daya beda yang baik karena dia sudah di atas 0,3. Lalu kita lihat di sini omeganya naik menjadi 0,859 dan alfa krombahnya yang awalnya 10 item 0,7 menjadi 0,839. Oke, jadi ini adalah proses melakukan estimasi reliabilitas seleksi item gitu menggunakan JAWS. Sangat-sangat mudah. Nah, bagaimana Bu cara mengcopy hasilnya? Nah, tampilannya ini sudah APA tabelnya. Karena JAWS itu dibuat oleh orang-orang psikologi yang memang sudah sering menggunakan standar APA dalam penulisan karya ilmiah atau manuskrip. Jadi, tinggal kita klik panah, copy, kita buka Word, oke, lalu kita paste. Yes, selesai. That's so simple. Tidak seperti SPSS yang kita harus mengcopy paste tabelnya dan masih harus mengeditnya menjadi format APA. Ini salah satu kelebihan dari JAWS. Kita copy, lalu kita paste, ya, selesai. Tidak usah kita utak-atik, ini formatnya sudah APA. Dan ini sudah ada keterangannya. Oh, ini adalah item unfavorable. Selesai. Nah, so simple, jadi adik-adik tidak perlu takut untuk melakukan analisis item secara mandiri. Anda bisa melakukannya sendiri besok kalau skripsi, tidak usah bergantung dengan orang lain. Oke, dan Anda pasti akan lebih confidence ketika menggunakan JAWS karena JAWS ini adalah open source, jadi Anda bebas menggunakannya, tidak usah was-was ini legal atau tidak begitu ya. Dan saya harap video saya kali ini bisa mempermudah adik-adik untuk lebih menyukai mata kuliah konstruksi alat ukur, psikometri, dan statistik ya, karena kita sudah mulai berkenalan dengan software yang amat sangat mudah dan penampilannya sangat-sangat ramah begitu bagi pengguna awam. Tidak perlu coding, tinggal klik klik 1-2 langkah, hasilnya langsung keluar. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like channel YouTube saya. Kita akan bertemu di video dengan materi yang lainnya. Terima kasih.